Selamat pagi para dosen sekalian. Perkenalkan, kami dengan proyek akhir semester dari mata kuliah Quality Management System dengan tema integrasi ServQual Kano QFD dalam meningkatkan kualitas layanan di Lapak Precious. Dengan beberapa tim member kami, ada Felix Evan, Precious Ishak, saya sendiri, Nathaniel Albert, dan Ronaldo Da Vincent. Next. Next, please. Ya, pendahuluan. Apa sih Lapak Precious? Lapak Precious adalah suatu online shop sebagai penyedia layanan akun premium seperti Netflix, View, Disney Hotstar, Canva, iFlix, dan lainnya. Pemasaran Lapak Precious ini kita ada di media sosial Instagram melalui digital marketing. Di sini kita ada atribut layanan, di mana kita membuat 2 atribut pada tiap dimensi. Kerangka berpikirnya, izinkan saya membahasnya, di mana kita membahas quality service pelayanan dan memberikan solusi untuk meningkatkan service pelayanan pada Lapak Precious. Kerangka berpikirnya seperti demikian, menggunakan ServQual method, Kano, dan quality functional deployment yang akan dilanjutkan dalam analisa House of Quality. ServQual digunakan untuk menentukan gap antara realita dengan ekspektasi pelanggan. Setelah menentukan gap tersebut, dilanjutkan dengan metode Kano untuk menentukan servis mana yang memiliki pengaruh yang signifikan sehingga sebaiknya diprioritaskan untuk diperbaiki. Setelah itu, setelah mengetahui servis yang ingin diperbaiki, dilanjutkan dengan QFD untuk mengidentifikasi serta menyuguhkan perbaikan atau usulan yang terbaik. Ada beberapa atribut seperti tangible, reliability, assurance, responsiveness, dan empathy. Next. Berikut merupakan kuesioner yang disebarkan. Bagian pertama, kita mengidentifikasi responden, yaitu ada jenis kelamin, status pekerjaan, tahu dari mana Lapak Precious, berapa kali menggunakan jasa Lapak Precious, dan alasan menggunakan Lapak Precious. Next. Nah, selanjutnya adalah bagian kedua dari kuesioner kami. Untuk bagian kedua ini, kami melakukan identifikasi persepsi dan harapan untuk tiap atributnya, serta juga kepentingan. Seperti yang kita lihat di layar, bahwa ini merupakan model dari kuesioner kami. Selanjutnya adalah bagian ketiga. Untuk yang bagian kedua tadi adalah untuk identifikasi ServQual, dan untuk bagian ketiga adalah identifikasi Kano, yaitu bagian fungsional dan disfungsional. Tujuannya adalah untuk mengetahui kira-kira seberapa penting tiap atribut tersebut. Apakah jika atribut tersebut ada, pelanggan bisa merasakan puas atau memang sudah seharusnya. Dan berikut merupakan tampilan dari kuesioner kami bagian fungsional dan disfungsional. Selanjutnya, kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Sesudah kita melakukan distribusi kuesioner, kelompok melakukan validitas dan reliabilitas. Untuk yang pertama adalah kita melakukan uji pada harapan. Pada reliability statistik, kita mendapatkan nilai crown batch alpha sebesar 0,748, di mana ini lebih besar dari 0,6, jadi kuesioner kami teruji reliabilitasnya. Untuk validitas, kami mendapatkan ada satu atribut yang tidak valid, yaitu atribut bersolusi dengan nilai corrected item total correlation sebesar 0,131. Next. Dikarenakan tidak valid, kelompok mencoba untuk menghilangkan atribut bersolusi, dan dapat kita lihat hasilnya bahwa reliability statistik meningkat menjadi 0,764, dan setiap atribut yang ada di kuesioner sudah valid. Jadi dengan menghilangkan atribut solusi, kami mendapati bahwa setiap atribut kami sudah valid. Jadi pada uji validitas dan reliabilitas persepsi, hasil sudah valid dan reliable karena crown batch alpha sudah bernilai lebih dari 0,6 dan nilai correct item total correlation tidak ada yang di bawah 0,3. Next. Jadi untuk analisis gap ServQual, pada analisis gap ServQual dapat dilihat pada nilai kolom min, di mana nilai semakin minus maka gap semakin besar. Dan berikut tabelnya.
Next. Ya, analisis Kano. Dari hasil analisis Kano, mendapatkan hasil yaitu 1A, 2M, dan 7I. Untuk A, akan memberikan kesenangan bagi pelanggan. Untuk M, wajib untuk dilaksanakan perbaikan. Namun untuk I, tidak dipilih, karena usaha perbaikan yang dilakukan tidak sepadan dengan hasil yang didapatkan. Next. Untuk analisis integrasi, jadi output yang dihasilkan dari Kano tidak langsung dilanjutkan ke QFD atau perbaikan, namun harus melewati proses integrasi yang memiliki syarat. Syarat dari suatu atribut yang akan dibuat saran perbaikannya adalah memiliki nilai gap yang besar serta signifikan. Terlihat pada tabel, atribut A2 dan E1 yang memiliki nilai negatif signifikan. Atribut A2 menjelaskan bahwa admin masih kurang dalam memberikan solusi terhadap pelanggan yang mengalami masalah. Sementara E1 menandakan bahwa admin masih tidak memperhatikan masukan yang diberikan oleh pelanggan. Next. Ya, berikut lanjutannya. Next. Dalam quality functional deployment terdapat dua aspek dalam perumusan House of Quality. Yang pertama adalah demand quality atau WAD. Ada dua, yaitu admin dapat memberi solusi terhadap kendala, lalu admin menanggapi kritik dan saran. Kemudian quality characteristics atau how, ada tiga, yaitu meningkatkan kinerja admin, memperjelas petunjuk yang diberikan, dan juga meningkatkan jumlah admin. Ini adalah House of Quality yang terbentuk dari demanded quality dan quality characteristics yang tadi sudah dijelaskan. Dengan pembuatan House of Quality ini dapat diketahui seberapa kuat relasi yang ada antara what dan how yang ada. Kemudian korelasi antara how, competitive analysis, dan juga tingkat kesulitan, kepentingan, dan bobot pada masing-masing quality characteristic. Berdasarkan data dan analisa yang dilakukan, dari hasil set qual yang telah dilaksanakan, ditemukan gap antara ekspektasi pelanggan dengan realitanya. Kemudian hasil analisa Kano, yaitu terdapat dua masalah yang dititikberatkan menjadi prioritas, yaitu bagaimana admin memberi solusi terhadap kendala, serta bagaimana admin menanggapi kritik dan saran dari pelanggan. Untuk hasil QFD ada tiga, yaitu meningkatkan kinerja admin, meningkatkan jumlah admin, dan juga memperjelas petunjuk dari admin. Untuk usulan yang diprioritaskan adalah meningkatkan kinerja admin. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.